Pernah gak sih kamu ketemu seseorang yang bikin semua prinsip hidup kamu berantakan? Padahal prinsip itu udah kamu bangun bertahun-tahun, tapi cuman dalam hitungan minggu semuanya itu runtuh dan anehnya kamu gak nyesel. Ada alasan kenapa banyak orang takut jatuh cinta lagi pas umur mereka nih makin bertambah, karena seiring bertambahnya usia, yang bertambah bukan cuman umur, tapi juga pengalaman. Seringnya trauma, kekecewaan, prinsip, dan banyak hal. Dan semakin banyak luka yang pernah kita alami, semakin banyak pula tembok yang kita bangun. Dan juga semakin kita dewasa, kita semakin hati-hati. Bukan karena kita ini nggak mau memutuskan untuk menikah ya, tapi karena kita udah tahu rasanya kecewa. Makanya, kadang orang yang paling lambat ngebuka hati justru orang yang paling serius ketika mencintai. Pas Yumi dilamar sama cowok perfect ya, yang bener-bener dia cintai, dia malah mikir keras dan pengen nolak awalnya. Tapi kalau kita jadi Yumi, kita bakal ngerasa begitu juga nggak nih? Halo, aku Wulan, selamat datang di channel Rewatch Check ya. Akhirnya kita udah sampai nih di akhir serial Yumi Self. Oke lah, biar kita nggak terlalu panjang intro ya, kita langsung cus culbal aja ya. Tonton sampai akhir ya guys, dan enjoy. Pernah gak sih kalian bayangin kencan pertama sama pacar baru? Kalian dapet bukan basa-basi canggung dulu, bukan nonton-nonton sambil salting gitu, tapi paket wisata lengkap. Tiba-tiba bioskop, camping, makan-makan tentu saja. Semua di satu ruangan yang sama. Itu yang kejadian sama Yumi pas datang ke rumahnya Sunduk. Yumi kayaknya sih udah nyiapin ya skenario standar aja lah gitu di kepalanya. Duduk manis, ngobrol-ngobrol, pesan makan, terus nonton bareng, ya normal-normal aja gitu. Tapi Sunduk punya banyak rencana. Yumi udah nggak usah mikir lagi. Sunduk suka banget roleplay dan nggak nanggung-nanggung. Baru aja nih lagi main game, tiba-tiba Sunduk ngajak ke bioskop. Kirain itu mau keluar ya, ternyata bioskopnya itu di ruang tamu. Welcome to the show. Yumi agak kaget dikit lah, tapi ngikut aja. Ya maklum ya, pacarnya ini beda generasi. Nah sekarang settingnya nih pindah lagi. Sekarang mereka lagi makan es krim 12 rasa ya. Sunduk belinya nih all in, karena dia tahu banget nih sel laparnya Yumi segede apa ya. Sambil makan es krim, Sunduk roleplay lagi camping di tengah pegunungan. Gak lupa ada denger suara-suara serigalanya ya. Lalu Sunduk dadakan ganti profesi jadi abang kurir makanan. Yumi awalnya yang kelihatan agak nge-lag dikit ya. Nih bentar, kap cagi nih ngapain nih. Tapi makin lama makin kebawa, makin ngikut, makin enjoy. Nah di scene ini ternyata menarik banget ya, karena respon orang-orang lumayan terbelah nih. Ada yang bilang lucu, gemesin, relate banget. Tapi ada juga yang nonton sambil nutup mata, malu sendiri ya. Aneh sampai ada yang bilang cringe. Dan jujur ya, aku ngerti dua-duanya. Kita juga nggak mungkin bisa punya selera yang sama tentang menjalin hubungan ya. Pas nonton ini aku sendiri nggak sampai nggak suka ya, tapi lebih ke geli aja gitu. Kayak malu gitu ngelihatnya ya. Tapi tetap ditonton sambil senyum-senyum sendiri pastinya ya. Kayak kalau ada teman kalian nih flirting terlalu mesra gitu di depan muka kalian banget. Kalian kan bukan marah ya, cuman pengen bilang, ini ngapain sih aku di sini nih? Aku siapa? Aku di mana? Nah, perasaan ini tuh punya nama ya, vicarious embarrassment atau second hand embarrassment. Jadi kita ini bisa ngerasa malu atas tindakan orang lain. Padahal orang itu ngelakuinnya itu santai-santai aja. Gak ngerasa ada yang salah. Jadi Sunduk bisa aja nih dengan penuh keyakinannya tuh bilang, sekarang kita lagi camping. Terus Yumi ngikut nih masuk ke sketsanya. Nah sementara sebagian penonton di rumah nih ya, ada yang, hah? Guru, hentikan guru. Guru. Nah masalahnya bukan karena roleplay ini secara objektif memalukan ya, tapi karena kita punya standar sendiri tentang perilaku apa yang terasa normal di pikiran kita masing-masing. Preferensi romantis tiap orang kan juga berbeda-beda ya. Karena kan kalau lagi nonton, kita gampang banget kebawa sudut pandang sendiri. Nah ada yang menarik lagi nih, penelitian tentang relationship nunjukin kalau pasangan yang ngelakuin aktivitas baru dan exciting bersama itu bisa ngalamin peningkatan kualitas hubungan gitu. Ada konsep yang namanya self-expansion. Jadi ketika kita ngelakuin sesuatu yang baru bersama pasangan, dunia kita terasa sedikit lebih luas. Sunduk gak cuma datang sebagai pacar baru Yumi, dia bawa cara baru juga buat nikmatin hal-hal biasa. Di tangan Sunduk, semua yang ada di rumahnya bisa berubah jadi experience. Mungkin hubungan yang sehat itu emang gak harus butuh liburan mahal atau dinner romantis,
Kadang yang dibutuhin cuman 2 orang yang masih punya kemampuan buat main bareng, playfulness. Dan apalagi buat hubungan jangka panjang yang nantinya tuh bukan cuman konflik ya, bisa juga dari kebosanan. Hal begini bisa jadi aktivitas buat bikin hubungannya tuh makin erat. Tapi menurut aku ya, yang bikin sebagian orang ngerasa janggal bukan cuman tingkah Sunduknya, tapi timingnya. Kita harus ingat hubungan Yumi dan Sunduk di drama ini berkembang lumayan satset ya. Mereka baru pacaran dan porsi hubungan mereka sebagai pasangan juga praktis cuman dapet bagian di episode-episode terakhir. Beda sama hubungan Yumi sebelumnya, kita punya waktu cukup panjang buat ngeliat Yumi dan Wung saling kenal. Kita juga ngikutin Yumi dan Babi, ada flirting, ada talik ulur, ada konflik, ada banyak momen kecil yang mana Babi udah dimunculin dari season 1 dan Wung juga dimunculin juga di season 2. Chemistry yang sempat dibangun pelan-pelan gitu. Nah, kalau Sunduk baru aja kita kenal lebih dekat. Tahu-tahu orang ini udah mengubah rumahnya jadi taman bermain. Jadi mungkin masalahnya bukan role play-nya dianggap cringe ya, tapi kita sebagai penonton yang kaget dulu. Kok udah sampai di tahap intimasi begini gitu. Ini menurutku beda banget ya pas kita baca duluan webtoonnya. Dulu pasin role play ini, reaksi aku ya justru senyum-senyum kocak gitu. Malah pengen terus bolak-balik dibaca ulang ya. Karena sebelum sampai ke sana, kita udah punya lebih banyak waktu bareng Yumi dan Sunduk. Kita udah dibuat lebih mengenal dinamika mereka gitu. Jadi pas Sunduk ngeluarin sisi anehnya yang nggak dikeluarin di publik, rasanya bukan kayak ini orang kenapa, tapi ya emang beginilah Sunduk. Hal yang sama bisa kerasa beda hanya gara-gara konteksnya beda. Kalau di webtoon mungkin kita dikasih dulu lah step by stepnya gitu, kayak scene 1, 2, 3, 4, 5, nah barulah tuh keluar role play-nya. Tapi kalau di drama kayak rasanya cepet aja gitu stepnya, kayak scene 1, 2, 3 langsung ke role play. Buat yang belum baca webtoonnya atau belum pernah ke spoiler soal arc-nya Yumi dan Sunduk, ya wajar agak kaget. Nah, Yumi di season 2 yang mana dia punya sel siro-siro ya, hal-hal yang nggak dia sukain. Dan salah satunya Yumi nggak suka kalau pacarnya makein shawl ke dia. Tapi Babi ngelakuin itu ke Yumi. Dengan manisnya, Babi makein shawlnya ke Yumi. Di dalam kepala Yumi sebenarnya nolak nih, karena Yumi nggak kayak gitu. Tapi ternyata malah dia suka banget ya. Jadi konteks itu yang nentuin siapa yang ngelakuin, kapan dilakuin, gimana hubungan kita sama orang itu, dan apa arti tindakan tersebut buat kita. Nah, aku jadi inget nih soal Ik-jun dan Songhwa di drama Hospital Playlist. Mereka yang udah sahabatan bertahun-tahun lamanya, udah nyaman banget, udah tahu sifat masing-masing ya, lalu akhirnya berpacaran. Mungkin kedengarannya mereka bakal gampang-gampang aja ya buat pacaran kayak orang normalnya gitu. Toh mereka udah saling kenal banget kan. Tapi pas mereka mau coba suap-suapan romantis gitu ya, pas Songhwa mau nyuapin Ik-jun, dia malah merem. Nah, Ik-jun kan jadinya aneh, kikuk gitu ya. Ujung-ujungnya mereka malah pada malu berdua nih, geli sendiri ya. Mereka saling sayang, cuman belum terbiasa aja ngelakuin hal yang dasar begini ya. Ya udah, akhirnya mereka ngelakuin seperti biasanya. Ya setiap relationship kan akhirnya menciptakan bahasa cintanya sendiri gitu. Banyak hal romantis sebenarnya emang nggak memalukan ya. Karena intimasi butuh satu kemampuan yang sering kita anggap sepele. Kemampuan untuk terlihat agak bodoh gitu di depan seseorang tanpa merasa terancam. Sunduk jadi dirinya sendiri. Dia nggak sibuk jaga image kayak pas lagi di kantor. Jadi role play-nya Sunduk ini cringe atau romantis? Ya bisa dua-duanya. Tergantung. Persepsinya bisa berubah-ubah tergantung konteks. Aku bukan mau nentuin hubungan kayak gimana yang paling bener ya. Aku cuman lebih tertarik aja sama kenapa adegan yang sama bisa bikin sebagian orang ngerasa gemes, tapi sebagian yang lain malah bilang ini cringe. Jadi kemampuan buat kelihatan bodoh di depan seseorang tanpa ngerasa terancam itu sebenarnya bukan cuman soal romantisan doang ya. Kalau kamu masih ngerasa harus jaga image terus di depan pasangan, itu bukan berarti kamu classy. Itu bisa jadi tanda kamu belum ngerasa aman. Dan Sunduk, at least di rumahnya sendiri, udah nunjukin dia nggak lagi mempertahankan apa-apa. Kencan pertama mereka ini ternyata kan belum selesai ya. Sunduk kasih kejutan lagi, tiba-tiba dia jadi abang kurir makanan. Nah di sini Yumi yang udah nular nih sama roleplaynya Sunduk, tiba-tiba dia bercanda nih bilang, bayarnya pakai apa? Pakai popo. Dan itu sukses ngebangunin sel titan nakalnya Sunduk ya. Langsung lah tuh dia aktif. Dia udah ready banget nih tinggal beraksi. Cuman Sunduk nih sadar,
Dia belum gosok gigi. Harus wangi dong. Setidaknya di tengah nafsu membara, kebersihan mulut masih jadi prioritas. Di sini muncullah sel lidah ya. Badannya nih gagah juga ya, tapi versi default lah. Gak raksasa banget. Dia udah sibuk gosok gigi, pokoknya segala bagian jangan kelewat. Pas udah mau mulai ya, ternyata Yumi harus pulang. Karena orang tuanya datang ke rumahnya. Dan Sunduk yang tadinya udah ngebayangin bakal main semalaman, akhirnya ditinggal sendiri. Rumahnya jadi sepi lagi. Tapi nggak lama nih ya, Yumi nelfon dan ngeinfo orang tuanya nih udah pulang katanya. Yumi sekarang gantian ngundang Sunduk buat ke rumahnya. Ya happy lah Sunduk, nggak pakai lama itu OTW. Di rumah Yumi mereka ngobrol panjang lebar. Lebih ke Yumi sih ya yang ngocoblak ngomong ya. Sunduk dia nih di antara ngedengerin sambil mikirin ini timing Yuminya kapan. Sel lidah yang udah percaya diri ya, udah banyak pengalaman dia dengan tenangnya meluncur ke arah Yumi dan malam itu pun jadi malam yang hot. Yumi bukan cuman makin kenal Sunduk, dia ngerasa masuk ke ruangan private-nya Sunduk. Di luar Sunduk mungkin kelihatan cool, kompeten, tenang, bahkan susah ditebak ya. Tapi pas mereka pacaran, Yumi mulai ngelihat versi yang gak muncul di depan orang lain. Sunduk yang playful, Sunduk yang absurd, Sunduk yang manis lucu banget ya, Sunduk yang mikirin ciuman terus. Yumi ngerasain intimasi yang terasa spesial yaitu privilege access, yang mana punya akses ke informasi, perilaku atau sisi emosional seseorang yang gak dibagikan secara luas. Ada juga dari teori klasik tentang social penetration theory dari Irwin Altman dan Dalmas Taylor, sering disebut juga onion theory. Intinya, hubungan berkembang kayak ngupas bawang, bukan yang 700.000 per kilo ya. Jadi di lapisan luar itu persona publik yang kita tunjukin ke semua orang, makin masuk, makin personal, sampai ke lapisan inti yang cuman bisa dibuka ke orang-orang tertentu. Makanya gimana gak seneng ya, Yumi tahu sisi Sunduk yang orang lain gak tahu, Sunduk nunjukin versi dirinya yang gak dia tunjukin ke siapapun, kecuali dia. Guys, by the way, kalau kamu ngerasa pembahasan kayak gini tuh seru dan cocok buat kamu, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain notifnya, kasih like, dan tulis komen. Bisa juga kalian share ke teman-teman kalian. Karena dukungan kerja kamu ini benar-benar bikin aku semangat terus bikin konten. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Rencananya simple banget. Yumi dan Sunduk mau staycation berdua ke Kyoto. Udah excited nih, udah nggak sabar. Sunduk udah duduk manis di kursi pesawat, nungguin Yumi masuk. Terus dari sekian banyak manusia di Korea, dari sekian banyak jadwal penerbangan yang ada, malah ada Pemret An De-yong bareng Kim Joo-ho naik pesawat yang sama. Persis di penerbangan itu juga. Yumi yang tadi tinggal masuk pesawat aja ya, berhenti dulu dong. Sunduk juga shock karena dia dipanggil-panggil Pemret nih. Kalau di sini Yumi tiba-tiba muncul nih, bakal jadi topik panas banget. Sunduk punya satu prinsip yang dia pegang keras, jangan pacaran sama orang di satu kantornya. Dan kalaupun akhirnya pacaran, jangan sampai ketahuan. Sebenarnya Sunduk udah siap sih ngambil resiko. Dia nggak mungkin ninggalin Yumi. Dia mikir ya udah deh, nggak apa-apa ketahuan juga. Sunduk tetap harus pergi bareng Yumi. Nah, tapi justru Yumi yang nggak muncul-muncul nih. Yumi mundur. Dia milih nggak naik pesawat bareng Sunduk. Yumi mau ngehargain prinsipnya Sunduk. Rencananya dia mau nyusul pakai penerbangan berikutnya. Nah, masalahnya tiketnya tuh habis ternyata. Nggak ada satupun tiket yang bisa dia beli. Dan lagian mau pergi besokannya juga sayang banget kan jadinya. Staycation cuma 1 hari. Ya udah deh batal. Dan Sunduk pergi sendirian. Sampai di Kyoto, mid time sendiri. Badannya emang lagi di Kyoto ya. Tapi pikirannya nih mikirin Yumi. Staycation 2 hari yang harusnya kerasa sebentar kalau bareng Yumi, sekarang malah kerasa panjang banget. Sunduk udah pengen cepet pulang aja nih. Balik ke Korea, Yumi jemput Sunduk di bandara. Di jalan Yumi bahas kok bisa banget ya, dari sekian banyak opsi justru Pemret dan Kim Joo-ho naik pesawat yang sama. Bener-bener sial banget nih kita. Tapi Sunduk cuma bisa diam aja. Dia bete banget. Dia pengen marah, tapi bukan ke Yumi. Dia bete ke situasinya sendiri. Yumi cuman pengen ngehargain prinsipnya Sunduk yang misahin urusan pribadi dan kerjaan. Dia nggak mau ngehancurin prinsip yang udah lama dijaga Sunduk. Yumi takut kalau hubungan mereka ini ketahuan, bakal ngaruh ke citranya Sunduk selama ini yang udah dia bangun. Ini bukan pertama kalinya ya Yumi berhadapan sama rencana yang berantakan. Di season 1 dia sempat panik nih gara-gara pesen kamar hotel dengan dinding kamar mandi kaca tanpa sempet cerita dulu ke Wung.
Wung ini keburu nyeletuk. Siapa juga ya orang yang bakal pesen kamar mandi begitu kalau bukan orang mesum katanya. Ternyata kan Yumi sendiri yang pesen. Itu pun karena stok kamar yang emang terbatas ya. Weekend wajar. Yumi bete diketawain Wung ya. Jadinya balik nyerang Wung soal kebelet bokernya dia. Lebih bete lagi nih Wung, menyangkut harga diri nih. Berakhirlah mereka berdua sepakat buat pulang aja. Di tengah liburan yang seharusnya bikin mereka happy. Yang bikin kecewa seringnya tuh bukan kejadian buruknya sendiri, tapi jarak antara harapan emosional kita sama apa yang beneran terjadi di depan mata. Rencana Yumi Wung sebenarnya nggak batal, mereka akhirnya tetap nginep. Tapi mereka udah berantem gara-gara satu miskomunikasi kecil yang keburu mereka bawa jadi defensif. Nah di season 2 levelnya ini naik. Yumi udah excited, udah bawa koper, udah terbang ke Jeju buat rayain Natal sampai tahun baru bareng Babi. Tapi di sana dia ketemu sama informasi yang mengubah segalanya. Soal Babi sempet goyah karena daun. Berakhirlah tuh Yumi Babi putus. Ini bukan contoh Yumi gagal nerima perubahan rencana. Ini titik balik yang ngajarin dia satu hal penting. Sekeras apapun dia ngerencanain masa depan, dia tetap gak punya kontrol penuh atas apa yang bakal kejadian. Koper udah dibawa, bayangan bahagia udah dirancang, terus semuanya berhenti gitu aja. Nah di season 3 ini situasinya mirip-mirip lah sama season 1 ya. Rencana ke Kyoto batal, ya kecewa pasti ada. Tapi Yumi nggak sibuk cari siapa yang salah. Dia nggak rempong ngambek ke Sunruk. Gara-gara kamu yang nggak mau ketahuan pacaran gitu. Jadi kan kayak gini. Tapi Yumi respect penuh sama prinsip Sunruk. Dan dia juga nggak maksain keadaan biar balik sesuai rencana awal. Mungkin kata yang paling pas buat ini ya, emotionally flexible. Ini dekat sama konsep psychological flexibility dari Stephen Hayes, yaitu kemampuan untuk tetap nyesuaiin perilaku pas keadaan berubah, alih-alih mati-matian mempertahankan apa yang tadinya kita harapkan. Dan bukan berarti Yumi jadi kurang excited ya soal rencana-rencana ke depan. Dia cuman gak ngegantungin kebahagiaannya sepenuhnya sama satu skenario tertentu. Mungkin dulu mikirnya kalau aku pengen ini terjadi, maka ini seharusnya terjadi. Nah sekarang jadi aku ingin ini terjadi, tapi kalau ternyata gak terjadi, ya kita cari jalan lain. Justru yang lebih kelihatan bete di sini itu Sunruk. Walaupun Sunruk bete sama dirinya sendiri sebenarnya ya, bukan ke Yumi. Nah di sini peran Yumi berubah. Sekarang Yumi bisa jadi orang yang bisa nenangin suasana pas pasangannya kecewa. Gak malah ngomporin lagi ya kayak pas dulu sama Wung. Dia belajar. Di season 1, Yumi belajar kalau hubungan gak selalu berjalan seperti bayangannya. Di season 2, Yumi belajar kalau bahkan masa depan yang udah dia bayangkan bareng seseorang bisa berhenti tiba-tiba. Di season 3, Yumi tetap bikin rencana, tapi nggak lagi hancur pas hidup ngubah rencananya. Ada satu prinsip dari filsafat Stoik namanya Dichotomy of Control, ajaran dari Epictetus yang bilang pisahin apa yang ada di kendali kita sama apa yang enggak. Di sini Yumi dan Sunruk gak bisa ngontrol Pemret dan Kim Joo-ho yang kebetulan naik pesawat yang sama. Yang bisa mereka kontrol cuman gimana mereka ngeresponnya. Hidup yang baik itu bukan hidup yang berjalan sesuai rencana. Hidup yang baik itu pas kita tetap baik-baik aja walaupun rencananya berubah. Nah, kita masuk dulu ya ke desa Sel Sunruk. Di sana ada satu bangunan yang selama 29 tahun dijaga mati-matian, yaitu Menara Prinsip. Menara ini dibangun sama sel prinsip Sunruk, disusun dari berbagai aturan hidup Sunruk, dan dijaga sama sel jenderal satu arah yang mirip sama Mas Adam ini ya. Dari fondasi yang paling krusial sampai balok-balok receh, semua numpuk jadi satu bentukan, persis kayak menara Jenga. Dan selama 29 tahun itu, Sunruk hampir nggak pernah ngelanggar satupun aturannya. Dan semua berubah setelah Yumi datang. Prinsip yang dilanggar otomatis harus dicabut dari menara. Awalnya yang kecabut ini cuman balok-balok kecil lah ya. Kayak nggak pergi ke bioskop berdua sama orang yang nggak ada perasaan cinta, nggak nilai penulis lain dari karyanya, nggak berbagi payung dengan rekan kerja cewek. Oke lah, masih aman. Masih kokoh juga menara prinsipnya Sunruk. Tapi krisis Sunruk ini nggak berhenti sampai situ. Prinsip yang dilanggar Sunruk udah masuk ke fondasi-fondasi nih. Kayak nggak batalin janji di menit terakhir, nggak berantem selama jam kerja, nggak nembak ke cewek yang punya hubungan kerja sama dia. Menara prinsipnya udah mulai miring-miring aja nih.
Sel-sel Sunduk udah pada heboh semua. Kalau dilanjut lagi, ada prinsip yang dilanggar. Kita nggak tahu kapan itu bakal runtuh beneran. Nah, lalu pas Sunduk balik nembak Yumi lagi, padahal kemarin udah baru aja ditolak ya. Otomatis prinsip ini harus dicabut juga, yaitu nggak deketin lagi cewek yang udah pernah nolak kamu. Wah, Mas Adam ini ya, Sel Jenderal ini udah ngambil dengan hati-hati banget pokoknya. Menaranya udah mengkhawatirkan ya, udah bener-bener goyang inul gitu. Sel Jenderal satu arah dan sel rasional udah hampir stres nih. Dan mulai menjaga satu balok yang jadi fondasi utama, yaitu jangan pacaran sama orang di satu kantornya. Dan kalau akhirnya pacaran, jangan sampai hubungan ini ketahuan. Karena kalau prinsip ini juga dilanggar, udah deh, menaranya tuh bakalan roboh total. Dan menurut sel prinsip Sunduk, kalau menara ini hancur ya, Sunduk ini udah bukan Sunduk lagi. Jadi siapa? Nah, kita pikir dulu bentar ya. Kalau prinsip kita hancur, apakah kita berarti kehilangan diri kita sendiri? Belum tentu ya. Antara prinsip dan identitas adalah dua hal yang berbeda. Prinsip itu aturan yang kita buat untuk ngebantu ngejalanin hidup. Identitas adalah cara kita memahami siapa diri kita. Nah, masalahnya pas prinsip itu terlalu lama kita pegang, sampai akhirnya aturan itu nggak lagi terasa seperti alat. Kita ngerasanya prinsip itu berubah jadi identitas. Padahal mungkin ya, kita cuman berubah aja. Filsuf Yunani Heraklitus pernah bilang ya, nggak ada seseorang yang bisa menginjak sungai yang sama 2 kali karena airnya udah berubah. Dan orangnya juga udah berubah. Manusia ya emang begitu. Kita buat aturan berdasarkan versi diri kita hari ini. Masalahnya hidup gak punya kewajiban buat terus kasih kondisi yang sama. Kita berubah, orang yang kita temuin berubah, prioritas berubah, informasi berubah, dan kadang prinsip yang dulu yang sangat berguna akhirnya udah gak cocok sama hidup yang kita jalani sekarang. Menara prinsip Sunduk yang dia bangun 29 tahun itu sebenarnya bukan jati dirinya, itu sistem pertahanan diri. Dia bikin aturan sekaku itu bukan karena itu kebenaran mutlak, tapi karena itu cara paling aman buat menavigasi hidupnya tanpa harus ambil resiko tersakiti. Dan ada satu prinsip stoikisme yang relate banget nih ya. Marcus Aurelius dalam bukunya Meditation nulis kira-kira begini, kalau ada yang bisa buktiin dia salah, dia akan dengan senang hati berubah. Karena yang dicari itu kebenaran, dan gak ada orang yang pernah dirugikan cuman karena tahu kebenaran. Prinsip Sunduk itu gak sakral. Kalau berubah bikin hidupnya lebih selaras, ya ngerubuhin prinsip itu tindakan yang rasional, bukan tanda dia plan ya. Dan juga di buku The Courage to be Disliked yang berdasarkan psikologi Adlerian punya insight yang mirip-mirip lah. Kita sering nempel ke gaya hidup atau prinsip tertentu bukan karena itu benar, tapi karena kita takut berubah. Ngerubuhin prinsip itu butuh keberanian besar ya, dan itu yang persis dilakuin Sunduk. Kita juga bisa lihat pola ini di anime Sousou no Frieren. Frieren ini punya prinsip sebagai elf yang hidupnya nih bisa ribuan tahun. Dia dingin, terpisah dari emosi manusia, dan nganggap perjalanan hidup manusia itu cuman sekejap aja dan gak berarti buat dia. Tapi setelah Himmel meninggal, menara prinsip itu rubuh. Di sisa hidupnya, Frieren habiskan buat pelan-pelan ngelanggar prinsip lamanya, yaitu untuk belajar memahami perasaan manusia yang dulu dia anggap gak penting. Nah, yang bikin Sunduk makin muak ya sama dirinya sendiri. Dia jadi sadar prinsip yang katanya dibuat untuk ngelindungin hidupnya, sekarang malah ngebuat orang yang dia sayang harus kehilangan sesuatu. Sunduk akhirnya ngambil keputusan. Sunduk nelfon Pemret to the point ya, bilang kalau dia pacaran sama Yumi. Wah, shock gak tuh semuanya ya? Prinsip utama Sunduk hancur runtuh. Sunduk udah buang semua prinsipnya, ya katanya buat apa juga masih dipegang prinsip kalau akhirnya nanti bakal tetap dilanggar juga. Yumi ngerasa tersentuh banget ya. Sunduk rela ngebuang prinsipnya demi Yumi. Yumi ngerasa bener-bener diprioritaskan. Di momen ini, dibanding hadiah liburan mahal, ini jauh lebih berarti buat dia. Menara prinsip Sunduk yang berdiri kokoh selama 29 tahun akhirnya ditaklukin Yumi di hari ulang tahunnya Yumi. Hebat. Nah, masih ada yang harus Sunduk bereskan ya. Dia harus menghadap Pemret. Dulu Sunduk sendiri yang pernah bilang kalau dia nih gak suka sama orang yang nyampurin urusan pribadinya sama kerjaan, dan juga yang pacaran sama penulisnya. Sampai bilang orang yang kayak gitu harusnya keluar aja.
Nah, Pemret ingat betul dengan kata-katanya Sunduk ini. Tapi nggak habis pikir ya dengan tingkah Sunduk sekarang yang tiba-tiba bilang dia pacaran sama Yumi. Sunduk jawab dengan santai nih, kalau prinsip seseorang itu bisa berubah. Pikiran orang bisa berubah karena kita nih manusia, bukan robot kan. Pemret cuma bisa geleng-geleng nih, udah geli banget ya ngelihat Sunduk versi bucin yang sama sekali beda dari yang dia kenal selama ini. Sunduk yang udah nggak bisa diganggu ya, karena mesti ketemuan sama Yumi. Sebelumnya, staycation ke Kyoto mereka nih gagal nih. Sunduk ngerasa dia masih berutang satu hal, hadiah ulang tahun buat Yumi. Jadinya dia ke toko perhiasan, niatnya ya mau beli anting aja ya. Ke penjaga tokonya, Sunduk kasih deskripsi tentang Yumi, biar bisa dicariin anting yang cocok sama Yumi. Sunduk bilang, wajahnya kecil, kulitnya putih, tipe intelektual dan elegan, pas senyum dia cantik, tubuhnya langsing, rasanya pengen kamu lindungi. Si penjaga tokonya kayaknya pengen ngomong nih, guru, hentikan guru, kemana? Ya udah, dia kasih lah tuh rekomendasian anting yang cocok dengan deskripsi Sunduk tadi. Tapi Sunduk malah meleng nih ke cincin berlian yang cocoknya tuh buat cincin lamaran. Terlalu wow gitu buat hadiah ulang tahun. Sunduk ngajak Yumi ke warung tteokbokki rekomendasi dia yang enak banget. Gak disangka ya Sunduk ngajak ke warung tteokbokki bapaknya babi. Yumi langsung panik lah. Dia buru-buru ngasih banyak alasan buat pindah ke tempat lain aja. Dan untungnya si warungnya ini kebetulan lagi tutup. Saya lapar Yumi ampe hilang nafsu makan ya saking kagetnya. Sunduk curiga nih, kenapa setiap bahas warung babi reaksi Yumi selalu aneh. Padahal tteokbokkinya kan emang enak dan Yumi setuju itu enak. Lalu Yumi jujur soal warung tteokbokkinya itu punya ayah mantannya. Jadi kalau Yumi kesana lagi takut nanti malah canggung, apalagi udah tahu dulu hampir mau nikah. Dan Sunduk mulai connecting the dot ya. Nebak kalau mantan Yumi itu namanya Babi. Karena dia sering kesana katanya, dan nama warungnya itu diambil dari nama pemiliknya. Bukannya cemburu ya, Sunduk malah seneng karena tebakannya bener. Sunduk nambahin kalau dia pernah ketemu sama Babi langsung. Karena Babi ganteng, jadi Sunduk gampang inget. Yumi udah siap nih sebenarnya ngadepin reaksi terburuk ya. Ya karena mau gimana pun ngomongin mantan ke pasangan baru itu kayak ngelempar korek ke ruangan yang kita nggak tahu ada bensinnya atau enggak. Nah, tapi Sunduk ini dia malah sibuk sama satu hal. Dia seneng karena tebakannya ini bener. Bukan karena mantannya Yumi ini adalah Babi. Persis kayak pas Sunduk dan Yumi ngotot soal nama Superman ya. Yumi bilang Ken Clark. Sunduk ngebenerin bukan Ken Clark, tapi Clark Kent. Mereka pada kekeh-kekeh sama jawaban masing-masing sampai akhirnya Sunduk googling dan dengan puasnya ya dia nunjukin. Tuh kan bener Clark Kent. Kelihatannya sih kayak Sunduk cuman gak mau kalah ya, tapi mungkin sebenarnya bukan itu. Sunduk kayak punya kesenangan tersendiri aja pas sesuatu yang ada di kepalanya tuh cocok sama kenyataan. Bahkan info soal mantan Yumi pun jadi bahan analisis, bukan bahan cemburu. Dan mungkin justru itu yang bikin dia gak langsung kebakaran jenggot ya. Karena sebelum itu jadi emosi, dia mikir dulu, Babi emang ganteng dan pernah pacaran sama Yumi, tapi itu kan cerita lama. Toh Yumi sekarang ada di depannya bareng Sunduk. Yang lebih dia pikirin malah, oh ternyata tipe Yumi emang yang ganteng-ganteng ya. Sunduk kan pede banget tuh, dia juga ganteng. Kita nih gak harus ngehapus masa lalu pasangan supaya ngerasa punya tempat di masa sekarang. Karena orang yang ada sebelum kita itu bukan selalu jadi kompetitor. Mereka cuman bagian dari cerita yang ngebawa seseorang sampai ke titik ketika akhirnya Yumi milih Sunduk sekarang. Setelah beres makan tteokbokki, Sunduk kasih hadiah yang tadi dia beli itu ya. Yumi kaget pas buka kotak hadiahnya. Ternyata cincin, mana berlian lagi ya. Mahal banget woi. Yumi heran mana ada orang ngasih hadiah ulang tahun semahal ini. Yumi jadi gak enak lah. Alasan Sunduk kasih hadiah ini gak cuman asal beli. Ini sebagai hadiah ulang tahun sekaligus cincin lamaran. Sunduk ngajak Yumi nikah. Buat Yumi, lamaran Sunduk ini terasa terlalu cepat. Mereka baru aja pacaran 1 bulan. Yumi cuma bisa bengong diem doang gitu. Kepalanya langsung flashback ke titik yang sama. Dulu Yumi pernah berharap nikah sama Wung. Yumi yang ngelamar Wung tapi gak dapet jawaban Wung. Pas masa pacaran mereka 9 bulan. 9 bulan. Lalu pernah dilamar Babi setelah pacaran 1 tahun 4 bulan. Yang akhirnya putus juga. Jadi wajar aja kalau kali ini secara rasional Yumi langsung pasang rem.
bentar dulu nih, jangan gegabah. Ya karena semakin kita punya banyak pengalaman, biasanya semakin sadar juga kalau punya perasaan cinta aja belum tentu cukup buat ngejamin sebuah hubungan bakalan berhasil. Tapi di sini Yumi dan Sunduk lagi ada di dua posisi yang sangat berbeda ya. Kalau Yumi mikirnya, ya apa ini nggak kecepetan nih? Nah sementara Sunduk mikir, kalau udah cocok kenapa harus nunggu lagi? Nah, ini kenapa Sunduk bisa seyakin itu? Kenapa cowok yang selama hampir 29 tahun yang hidupnya terkenal sangat hati-hati dengan prinsipnya, sekarang malah jadi orang yang berani ngajak nikah setelah baru 1 bulan pacaran? Nah, di sini aku malah jadi inget ya sama Raditya Dika. Kalau kita bahas soal Bang Radit, dia yang kita kenal seorang yang introvert juga, hidupnya terkonsep dan punya planning yang jelas. Bang Radit malah pernah mikir kalau dia nih nggak bakal nikah dan nggak mau punya anak. Dulunya gitu. Nah itu karena dulu Bang Radit nggak tahu kalau dia apakah bisa nemuin orang yang tepat. Pernikahan itu kan berat banget tanggung jawabnya kan. Ada pertanyaan dari Mamat Al-Katiri ya ke Bang Radit. Dia nanya nih untuk memilih pasangan dan ngeyakinin kita buat pilih apakah orang ini bisa hidup sama kita selamanya atau enggak gitu. Gimana? Nah jawabannya Bang Radit begini. Kalau yang tersisa di pernikahan itu adalah obrolan-obrolannya. Jadi pastikan kalau kamu nemuin seorang perempuan atau seorang perempuan nemuin seorang pria, kamu mampu dan seneng untuk ngobrol sama dia sampai kapanpun. Jadi kalau misalkan cantik, ganteng itu kan relatif ya, kesamaan hobi atau segala macam. Tapi yang jadi kuncian buat semuanya adalah kamu tuh bisa nyaman sama dia dan gak takut jadi diri sendiri. Nah, begitu juga Sunduk. Bukan berarti Sunduk itu gegabah, tiba-tiba ngajak Yumi nikah tanpa mikir panjang. Tapi karena Sunduk ngerasa dia udah ketemu seseorang yang membuat pernikahan itu terasa masuk akal buat dijalanin. Kalau kita masuk ke desa sel Sunduk ya, ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Karena setelah menara prinsipnya runtuh, sel jenderal satu arah ini kehilangan satu-satunya hal yang selama ini menjadi tujuan hidupnya. Karena kalau sesuatu yang selama ini dia lindungin udah nggak ada, sekarang dia harus ngelindungin apa? Dan kalau udah nggak ada hal berharga yang harus dilindungin dan diperjuangkan seumur hidup, dia bakal jadi sel yang nggak punya alasan untuk tetap ada. Jadinya sel jenderal ini ngambil keputusan, ada sesuatu yang terasa lebih penting daripada prinsip itu sendiri, yaitu Yumi, dan dia bersumpah buat ngelindungin Yumi Nuna. Dan mungkin itu jadi ngejelasin kenapa lamaran Sunduk kelihatan sangat tiba-tiba buat Yumi, tapi sebenarnya nggak terasa tiba-tiba buat Sunduk. Karena Sunduk bukan baru memutuskan nikahin Yumi pas ngeliat cincin berlian itu di toko ya. Keputusan ini sebenarnya udah mulai kebentuk pas satu persatu aturan hidupnya yang selama ini dia anggap paling penting, ternyata kalah penting dibanding keinginannya untuk tetap bareng Yumi. Sel jenderal satu arah Sunduk ini terus jalan menuju tujuannya. Sel rasionalnya terus ngikutin, tapi nggak bisa nyegah sel jenderal. Bahkan dia masih sempet-sempetnya ya ngegosip ya, bahas soal mantannya Yumi yang putus gara-gara dia suka anak magang yang masih muda katanya. Kocak juga ya dia. Dia kok bisa ya nyimpen informasi kayak begitu? Nah, sel jenderal nggak berhenti nih, dia tetap lanjut. Namanya juga satu arah. Kalau dia udah nentuin tujuan, ya maju terus. Sampai akhirnya dia sampai di gerbang hati Yumi sambil teriak nih. Wajah sebesar kepalan, dengan kulit seputih salju, cerdas dan anggun, punya senyum $1.000.000 yang begitu rapuh sampai pengen kulindungi. Minta izin buat ngebuka hati Yumi biar dia bisa ngelindungin seumur hidupnya. Yumi suka Sunduk, tapi dia sempat nolak pas Sunduk ngelamar dia. Kalau ini kejadian di drama remaja, mungkin jawabannya kayak iya aja gitu. Tapi Yumi udah ngelewatin banyak hal. Ada mantan, ada luka, ada penyesalan, ada pengalaman. Dan semakin banyak pengalaman, semakin besar pula kebutuhan kita akan kepastian. Masalahnya, cinta hampir gak pernah menawarkan kepastian. Cinta hanya menawarkan kemungkinan. Dan kemungkinan ini selalu menakutkan. Sel rasional mikir nih, mutusin harus nolak. Tapi sel cinta punya pendapat lain. Karena cinta itu soal timing, dan Yumi udah cinta sama Sunduk, jadi gak ada alasan buat ragu. Makanya sel cinta Yumi langsung mau nerima lamarannya Sunduk. Tapi keburu dicegat sel penulis. Yumi masih kepikiran naskah novelnya yang belum kelar. Harusnya Yumi fokus dulu nih nyelesain novelnya, baru mikirin jawaban buat Sunduk. Yumi belum jawab lamarannya Sunduk. Untungnya Sunduk juga kan ada panggilan kerjaan, dia kudu berangkat saat itu juga. Masalah lamaran dibicarain lagi nanti. Desa sel Yumi bener-bener kacau ya.
perasaannya campur aduk. Dia suka Sunduk, cinta ke Sunduk, tapi belum bisa jawab harus gimana. Yumi ngerti pasti Sunduk ini sakit hati karena dia sendiri pernah ada di posisi itu. Pas dia ngelamar Wung, tapi Wung gak kasih jawaban. Sekarang Yumi ngerti kenapa Wung gak bisa jawab waktu itu. Bukan karena Wung ini gak cinta, tapi karena dia lagi kewalahan mikirin terlalu banyak hal sekaligus. Yumi baru ngerti itu sekarang, bukan waktu dulu ya. Secara psikologi kognitif ya, manusia punya kemampuan yang namanya theory of mind, yaitu kemampuan buat ngebayangin apa yang dipikirin dan dirasain orang lain, tapi ternyata membayangkan itu sangat berbeda sama benar-benar ngerasain. Ada konsep namanya interoception. Kemampuan otak kita baca sinyal dari tubuh sendiri, kayak detak jantung yang ngebut atau perut yang mules pas cemas, dan itu jadi dasar dari perasaan yang beneran kita alami. Menurut riset neuroscientist Antonio Damasio, keputusan dan pemahaman emosional kita itu bergantung sama sinyal tubuh yang beneran dirasain, bukan cuman yang dibayangin di kepala. Dulu Yumi cuma bisa ngebayangin ketakutan Wung soal bisnisnya yang di ujung tanduk. Sekarang setelah dia sendiri ngerasain dilamar dan gagal 2 kali, dia punya sinyal tubuh yang sama buat ngebandingin. Kita baru bener-bener memvalidasi kerumitan pikiran orang lain setelah struktur kognitif kita sendiri cukup matang lewat pengalaman yang mirip. Dan yang bisa Yumi ambil sebagai pelajaran, karena waktu itu Wung terlalu banyak mikir, makanya dia jadi kehilangan Yumi. Dalam cinta ada yang namanya timing kan. Kalau terlewat bakal susah buat diraih kembali, tapi juga kalau gegabah nerima sekarang, terus ujung-ujungnya dikembaliin karena ternyata nggak cocok, itu bakal jauh lebih nyakitin Sunduk dibanding kalau dari awal dia nggak pernah nerima. Makin Sunduk gegabah begini ya, Yumi harusnya makin hati-hati karena Yumi lebih tua nih. Dan jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Ingat, ini lamaran ketiga. Ternyata penerbangannya Sunduk ini dibatalin dan baru dijadwalkan berangkat nih besok pagi. Ya daripada pulang ke apartemen dan cuman mikirin lamaran yang belum terjawab ya, Sunduk mending datang ke rumah Yumi. Dia penasaran dan butuh nyelesain lamarannya tadi. Tapi buat Yumi ini gawat nih. Sekarang dia belum beres buat mikirin lamarannya. Yumi belum tahu nih harus jawab apa. Sunduk ngeliat kalau cincin lamarannya ini masih ada di meja. Dan dia jadi ngerti kalau cincinnya itu udah kasih beban buat Yumi. Jadinya Sunduk bilang, gimana kalau cintanya ini diretur aja. Sunduk sadar kalau dia beli cincin itu karena terlalu terbawa suasana. Dia yakin suatu hari mereka bakal nikah. Makanya pas lihat cincin itu dia langsung beli tanpa banyak mikir. Tapi kalau Yumi belum siap, Sunduk sih bisa nunggu. Makanya Yumi tanya kenapa Sunduk bisa seyakin itu, dan jawaban Sunduk simple. Kalau dia udah nggak yakin dari awal, dia nggak bakalan lari nemuin Yumi buat nyatain perasaannya. Selama hidupnya, Sunduk belum pernah ngerasain sesuatu seperti ini. Jawaban itu bikin Yumi tersentuh ya. Dia jadi tenang dan percaya sama Sunduk. Yumi sadar alasan di setiap cinta selalu mengejutkan. Itu karena nggak pernah ada cinta yang sama. Sunduk adalah orang yang berbeda. Pria yang nilai cintanya sama sekali berbeda. Buat apa nerapin pengalaman masa lalu? Yumi banyak mikir selama ini karena trauma percintaannya masa lalu. Takut inilah, takut itulah. Tapi sama Sunduk ini, Yumi ngerasa nggak ada rasa takut. Karena Sunduk orang yang seyakin itu sama Yumi. Kata-katanya bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yumi mutusin buat ngembaliin cincinnya dan minta waktu ke Sunduk. Nanti kalau dia udah siap, dia bakal ngomong duluan katanya. Yumi sadar dia selama ini terlalu sering pakai masa lalu buat mikirin masa depan. Pengalaman emang penting, tapi ada beda antara belajar dari masa lalu sama nganggep masa lalu itu pasti akan berulang. Sunduk itu orang yang beda. Dan cara dia mencintai juga beda. Setelah itu Sunduk jadi nggak punya energi ya. Untungnya Yumi tahu banget nih cara bikin Sunduk ceria lagi. Udah tahu banget tombol recharge Sunduk ini di mana. Dia ngerayu Sunduk sambil kasih ciuman ke Sunduk. Ya gimana nggak demen nih si Sunduk ya. Sunduk gak sabar. Yumi bilang kalau dia butuh waktu 1 tahun lah buat mikirin nikah. Lagi asik-asiknya ya, tiba-tiba datang kedua orang tuanya Yumi. Datang mulu ini perasaan ya. Sunduk disuruh sembunyi ya, tapi mamanya Yumi malah nemuin cincin di meja. Dia sadar kalau itu pasti cincin lamaran. Mamanya yang paling semangat nih kalau soal Yumi nikah ya. Jadi penasaran siapa yang kasih ini ke Yumi. Sunduk ngintip dan bingung, ini boleh masuk gak nih? Yumi terus-terusan ngode, Sunduk jangan masuk. Tapi Sunduk dengan gentlenya ya, dia masuk dan ngenalin diri ke orang tuanya Yumi. Yumi yang udah kepergok gitu, ya udah deh ngaku. Surprise! Seperti biasa,
Mamanya Yumi yang welcome banget tuh sama cowok-cowok ganteng. Beda sama bapaknya Yumi yang selalu kasih salaman maut ya tiap dia ketemu sama cowok-cowoknya Yumi. Dan kalau situasinya kayak gini ya, rencana Yumi nikah 1 tahun lagi bakal nggak terjadi. Bisa jadi disuruh mamanya buat nikah cepet-cepet nih. Dan alasan Yumi bisa percaya bukan cuman karena kata-kata Sunduk ya. Coba pikir aja nih, kalau malam itu penerbangan Sunduk delay, dia bisa aja kan pulang istirahat, tapi dia malah balik nemuin Yumi. Terus ketemu orang tua Yumi dadakan, dan tetap stay walau responnya belum pasti. Ini yang di ilmu evolusi disebut costly signaling. Tindakan yang makan biaya, waktu, resiko malu, itu jauh lebih kredibel daripada kata-kata doang. Karena orang yang gak niat, gak akan mau bayar semua biaya itu. Makanya rasa takut Yumi pelan-pelan luntur, bukan karena satu kalimat manis, tapi karena tindakan Sunduk yang konsisten numpuk jadi bukti nyata. Ada satu hal yang kalau diperhatikan baik-baik ya, agak susah nih ya dianggap kebetulan. Ada yang menarik dari original soundtrack Yumi Cells di tiap seasonnya ya. Season 1 ada Like a Star dari Doyoung NCT. Season 2 ada Shining on Your Night dari Jin Young. Dan season 3 ada Shooting Star dari Tama. Semuanya ini ngomongin hal-hal yang mirip tentang cahaya, malam, dan bintang. Bisa jadi kebetulan atau emang disengaja ya. Tapi kalau kita mau cocok logiin sama perjalanan emosinya Yumi dan para pacarnya, kok rasanya kayak pas aja gitu. Oke ya, season 1 Like a Star yang dinyanyiin Doyoung NCT. Like a star, 언제나 내 곁에 있어줘. Lagunya ngegambarin seseorang yang capek, kesepian, ngerasa nggak dimengerti, lalu hadir seseorang yang kasih kehangatan seperti bintang di tengah malam. Star atau bintang itu sifatnya kan jauh ya, berdiri sendiri, panas, dan bersinar karena energinya sendiri. Di season 1, Yumi baru bangun dari koma emosional akibat patah hati masa lalu. Wung hadir seperti bintang yang tiba-tiba muncul di langit malamnya yang gelap. Yumi ngelihat Wung sebagai figur yang dia kagumin dan dia harapkan bisa melengkapi kekosongannya. Bintang ini nggak menghapus malam, tapi dia cuman membuat malam nggak sepenuhnya gelap. Wung nggak langsung nyelesain semua masalah Yumi. Yumi tetap insecure, tetap overthinking, tapi hadirnya Wung bikin sesuatu di dalam Yumi yang lama mati mulai nyala lagi. Tapi masalah dari seorang bintang kayak Wung adalah ego dan pusat gravitasinya ada pada dirinya sendiri. Wung bersinar terang, tapi dia terlalu sibuk dengan posisinya sendiri di angkasa sampai lupa kalau Yumi butuh kehangatan yang bisa dijangkau, bukan cuman pemandangan indah dari jauh. Nah, season 2 Shining on Your Night yang dinyanyiin Jin Young ya, si babi. Tapi judul Koreanya nih sebenarnya Tali 12K. I will become the moon atau aku akan menjadi bulan. 나너만을 위한 달이 돼줄게. Perubahannya dari season pertama mungkin Yumi butuh kehadirannya. Nah, di season 2 mulai masuk ke ingin jadi tempat nyaman buat Yumi. Babi yang datang sebagai cowok yang kelihatan stabil, hangat, perhatian, peka, bisa baca Yumi, suportif terhadap karir Yumi. Babi terasa kayak cahaya malam yang lebih dekat gitu. Babi nggak cuman hadir sebagai bulan, tapi dia secara aktif menerangi malamnya Yumi. Tapi bulan itu kan sebenarnya nggak punya cahaya sendiri. Cahaya bulan itu adalah dari pantulan cahaya matahari. Dan ketika kamu menggantungkan kedamaian malam kamu pada cahaya orang lain, sedikit aja cahaya itu berkedip, seluruh dunia emosional kamu langsung gelap. Yumi sadar Babi kasih kenyamanan luar biasa, tapi kenyamanan itu membuat Yumi lupa cara menyalakan cahayanya sendiri. Makanya di season ini justru bikin perkembangan Yumi jadi sangat besar ya. Yumi jadikan sel penulisnya sebagai sel utama. Yumi mulai fokus menjadikan dirinya penulis handal, biar ada sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, bukan pantulan dari orang lain. Nah, di season 3 ini Shooting Star, yang nyanyinya itu Tama. 소원을 빌어 영원하도록 가마득히 쏟아지는 여성을 따라. Shooting star atau bintang jatuh itu bukan objek diam ya di langit, dia bergerak. Bintang jatuh menyimbolkan dua hal, wish atau harapan yang terwujud dan momentum yang pas. Lagunya menjelaskan tentang dirinya sebagai shooting star yang kesepian dan bahkan gak punya nama, sampai akhirnya ketemu seseorang yang digambarkan sebagai sebuah wish atau harapan. Setelah pertemuan itu yang awalnya aku berubah jadi kita.
juga tentang saling membentuk dan kembali kasih nama pada hubungan ini sebagai cinta. Dan yang bikin bintang jatuh lebih spesial itu ya justru karena dia sekejap. Kamu cuman punya beberapa detik buat lihat sebelum dia hilang. Tapi kalau kita pikir lagi ya, yang orang ingat dari bintang jatuh itu bukan bintangnya. Yang diingat itu harapan yang sempat kamu ucapin pas ngelihat dia lewat. Bintangnya emang cuma numpang lewat ya, tapi harapan yang dia tinggalkan bisa jadi permanen. Sunduk datang di titik hidup Yumi yang udah settle, udah punya karir, udah lewatin banyak luka. Pertemuan mereka sendiri nggak direncanain, sekejap kayak momentum yang kebetulan pas. Tapi apa yang ditinggalin dari pertemuan sekejap itu bukan sesuatu yang sekejap juga. Gimana? Jadi Sonrok hadir bukan untuk menguasai langit Yumi atau jadi satu-satunya sumber cahaya, melainkan hadir sebagai keindahan yang melintas di waktu yang tepat. Hubungan dengan Sonrok adalah hubungan dua orang dewasa yang udah sama-sama mandiri, punya dunianya masing-masing dan saling menghargai ritme masing-masing. Kalau ditarik ya, jadi satu garis besar, di season 1 Yumi butuh cahaya yang menemani, di season 2 dia belajar cahaya yang dipinjam itu rapuh, dan di season 3 dia akhirnya ketemu seseorang yang gak nawarin dirinya jadi sumber cahaya utama, tapi jadi bukti kalau langit gelap pun bisa dilewatin momen indah, tanpa Yumi harus kehilangan cahayanya sendiri. Lee Dong-gun, penulis webtoon Yumi Cells ini, kayaknya pengen ngenalin konsep kalau pasangan hidup terbaik itu bukan orang yang paling bikin deg-degan, tapi orang yang bikin pikiran kita paling tenang. Dan dengan cerdiknya ya, dia udah nunjukin kalau Yumi udah selesai sama proses pencarian jati dirinya sebagai penulis. Yumi udah nggak butuh lagi pasangan yang ngajarin dia tentang hidup kayak babi, atau pasangan yang butuh diselamatkan seperti Wung. Yumi cuman butuh partner sejajar yang membiarkan dia jadi pemeran utama di dunianya sendiri. Wung itu kayak rumah pohon gitu, keren, menantang, penuh petualangan. Tapi kalau ada angin kenceng nih, kayak masalah finansial atau ego gitu ya, rasanya mau runtuh dan bikin was-was. Nah, Yubabi itu kayak hotel bintang 5 gitu, mewah, nyaman banget, serba ada, tapi kamu selalu ngerasa harus tampil rapi, dan ada rasa takut layanan mewahnya ini bakal dikasih ke tamu lain. Sunuk itu kayak rumah sendiri gitu, yang hangat. Mungkin kelihatannya biasa aja dari luar, interiornya tuh simple, tapi begitu kamu masuk, kamu bisa lepas sepatu, pakai baju paling santai, rebahan dan tidur nyenyak tanpa takut diusir. Dan mungkin keputusan Yumi milih rumah sendiri ini justru jadi tamparan realita ya buat kita-kita, para milenial dan Gen Z ya, yang sering kejebak romanticizing chaos. Nganggap cinta yang bener itu harus yang bikin ketar-ketir, harus roller coaster emosi gitu, biar berasa bener gitu. Ya beberapa ya, kayak asik aja gitu nantang adrenalin gitu ya. Nah, kenapa season 3 ini cuma 8 episode ya? Alasannya bukan sekedar karena budget, bukan udah jelas sukses banyak lah duitnya, bukan karena aktor-aktornya punya jadwal padat, dan juga bukan karena scene-nya Sunduk ini banyak dipakai di season 2. Sutradara Lee Sang-yeop bilang mereka nih sengaja cari ukuran cerita yang gak molor, tapi tetap mempertahankan kekuatan dari versi webtoonnya. Dan menurut sutradaranya, 8 episode adalah ukuran yang paling compact. Setelah ngelewatin season 1 dan 2, Yumi udah berkembang jadi pribadi yang lebih matang, sehingga hubungan Yumi Sunduk ini emang udah lebih sedikit konflik besar lah, dan fase putus nyambung dibanding hubungan Yumi sebelumnya. Kalau episodenya diperpanjang, menurut dia mereka harus menciptakan lebih banyak konflik dan rekonsiliasi buatan. Sementara itu justru nggak terlalu sesuai sama dinamika Yumi Sunduk di sumber aslinya, yaitu webtoon, begitu katanya. Ya bener juga ya. Kalau gitu sih berarti jadi bikin drama baru, bukan adaptasi webtoon namanya ya. Dan juga katanya karena konfliknya ini lebih kecil, lebih situasional, dan banyak momennya justru komedi. Jadi materi seperti ini emang enak banget di format webtoon ya. Tapi begitu diadaptasiin jadi drama, volumenya emang otomatis terasa lebih cepet, jadi nggak kerasa gitu ya. Juga season 3 ini awalnya emang dianggap sebagai semacam service atau hadiah buat fans dan kesempatan buat nyelesain cerita Yumi Cells sampai titik yang sama kayak materi aslinya di webtoon. Ya walaupun itu disengaja dibuat seperti itu dan emang responnya juga bagus banget ya buat drama ini. Tapi kan kita boleh dong beropini, walaupun udah telat ya, but it's okay. Nah, ini ada beberapa komentar penonton ya.
Ada yang bilang hubungan Sunduk Yumi ini kurang punya waktu untuk mendapatkan emotional depth gitu. Seperti dua relationship sebelumnya. Ada yang merasa belum sempat benar-benar attach sebagai pasangan, tapi kita sudah dibawa ke proposal dan wedding. Ada juga yang secara spesifik mempertanyakan kenapa 6 episode banyak dipakai untuk build up sebelum resmi pacaran. Padahal total seasonnya hanya 8 episode. Buat mereka, season sebelumnya justru menarik karena setelah jadian kita punya banyak waktu melihat bagaimana relationship itu benar-benar bekerja. Mungkin ya, aku mikirnya ya, akan satisfying gitu ya kalau kita bisa lihat lagi Ruby, Ida, Control, Z, Ugi, Seiyi, dan tentu aja Wung sama Babi di weddingnya Yumi. Kayak ada perasaan, ayo dong pamitan lagi sekali lagi gitu. Apalagi ini kan udah bukan season final doang ya, tapi series final. Ya, tapi justru setelah dipikir-pikir lagi sih ya, judulnya aja kan Yumi Cells, bukan Yumi's Boyfriends. Jadi pas di ending season 3 ini kita difokuskan lagi ke inti ceritanya. Dari 3 season yang paling konsisten nemenin Yumi itu bukan Wung, bukan Babi atau Sunruk, tapi sel-selnya sendiri. Mereka yang selalu hadir pas Yumi lagi seneng, mereka ikutan happy. Pas Yumi lagi sedih, mereka ikutan nangis. Pas Yumi jatuh cinta, mereka ikutan berbunga-bunga. Bahkan pas Yumi patah hati, mereka yang nemenin Yumi dan sibuk ngejagain Yumi. Yumi akhirnya sampai ke satu fase hidup baru setelah kita ngelihat semua versi dirinya. Jadi yang paling berat dari ending Yumi Cells ini ternyata bukan berpisah dengan Yumi, tapi berpisah dengan suara-suara kecil yang selama ini ngebantu kita memahami Yumi. Dan mungkin secara gak langsung ya, bikin kita juga memahami diri kita sendiri. Pas di ending kan mereka pada bilang, annyeong. Itu kayak bener-bener ditinggalin satu desa gitu ya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Akhirnya ya kita bisa menamatkan bahas drama ini. Ada banyak sekali hal-hal yang aku mau sampaikan sebenarnya, tapi aku coba kurasi sampai jadinya ya segini. Mungkin kedepannya aku bakal bahas loncat-loncat drama aja kali ya. Gak apa-apa kan ya, biar gak terlalu panjang gitu, berlarut-larut, dan bisa membahas lebih banyak drama lain gitu. Dan karena proses bikin skrip dan juga editing aku nih agak memakan waktu gitu, jadi takutnya kelamaan dan jadi bosen gitu. Kalian bosen, akunya lebih bosen. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Ketemu lagi di next konten ya yang lebih seru. Semoga. Oke, bye-bye, annyeong.